Halo, assalamualaikum, berjumpa kembali di channel Siwar TV. Yahya Waloni makin somplak, sejak kapan kursi punya agama? Ditulis oleh Ayas. Kali ini permintaan saya sangat serius kepada Kemenak, MUI, NU, Muhammadiyah, serta ormas Islam lain untuk kompak mengeluarkan sikap meminta Yahya Waloni berhenti berceramah. Isi ceramah Yahya Waloni hanya sampah dan pembodohan umat. Risiko yang ditanggung umat sangat besar jika masih membiarkan Yahya Waloni berceramah. Yahya Waloni sama sekali tidak memenuhi syarat untuk menjadi seorang penceramah. Dia baru mu'alaf, ilmunya masih sangat dangkal. Tidak sekedar dangkal, tapi juga melenceng dari koridor yang telah ditetapkan Islam, juga melenceng dari akal sehat. Dia juga termasuk orang yang tidak punya sopan santun, bicaranya kasar. Akan jadi seperti apa umat ini jika masih mendengarkan ceramah Yahya Waloni? Sudah banyak sekali ceramah provokatif dan melenceng dari ajaran Islam yang keluar dari mulut Yahya Waloni. Isi ceramahnya hanya berisi ujaran kebencian kepada agama lain. Orang seperti ini cukup membahayakan kerukunan antar umat beragama di Indonesia. Sudah banyak hal bodoh yang diucapkan dan dilakukan oleh Yahya Waloni, dari mulai sengaja menabrak anjing hingga kakinya pincang, hingga menyebut orang miskin tidak boleh masuk Islam. Terkini, dia berulah dan melontarkan pernyataan yang isinya pembodohan agama, juga pembodohan akal sehat. Nalar logis umat benar-benar menjadi pertaruhan jika masih mau mendengarkan ceramah Yahya Waloni. Dengan begitu somplak dalam suatu pengajian, saat ceramah sedang berlangsung, Yahya Waloni tiba-tiba minta panitia mengganti kursi yang didudukinya. Peristiwa ini terekam dan ditayangkan kanal YouTube Zinyal Islam pada Minggu 11 April 2021. Zinyal Islam membuat judul videonya, "Pesan Penting Ustadz Yahya Waloni Menjelang Ramadan 2021". Yahya Waloni mendadak protes ke panitia. Yahya Waloni minta panitia mengganti kursi yang sementara dia duduki. Yahya Waloni menyebut kursi yang digunakan adalah kursi gereja. Karena itu panitia harus segera mengganti dengan kursi lain. Yahya Waloni menyebutnya dengan kursi Islam. Bagi saya, pernyataan Yahya Waloni adalah puncak kebodohan di mana nalar logis sudah tidak dipakai lagi. Jujur, seumur-umur saya baru mendengarkan pernyataan sebodoh ini. Meminta ganti kursi karena disebut kursi gereja dan diganti dengan kursi Islam adalah pernyataan dan tindakan paling bodoh yang keluar dari manusia yang masih memiliki akal sehat. Menganggap benda mati memiliki agama adalah puncak kebodohan. Jangankan benda mati, menyebut makhluk hidup lain seperti hewan dan tumbuhan punya agama juga kebodohan hakiki, apalagi menyebut benda mati memiliki agama. Kita sebelumnya mungkin pernah mendengar ada sebagian umat Islam yang menganggap unta lebih terhormat dibandingkan sapi, kambing, dan kerbau. Alasannya karena unta berasal dari Arab sehingga dianggap lebih Islami. Kita juga tertawa ketika ada yang mengatakan bahwa kurma lebih baik dibandingkan pisang dengan alasan kurma adalah makanan Kanjeng Nabi Muhammad sehingga kurma dianggap buah Islami. Pasti kita akan menganggap bahwa orang yang menganggap unta dan kurma lebih Islami adalah orang bodoh yang tidak bisa menggunakan akal sehatnya. Sejak kapan buah dan hewan punya agama? Maka bisa dibayangkan ketika kita mendengar ada orang mengatakan kursi yang benda mati memiliki agama. Pasti kita sangat muak dengan menganggap orang yang mengucapkan hal itu benar-benar bodoh kuadrat. Melebihi kebodohan orang-orang yang mengatakan hewan dan tumbuhan punya agama. Meskipun sama-sama bodoh, tapi setidaknya hewan dan tumbuhan adalah makhluk hidup. Masih mending dibanding menganggap kursi punya agama. Yang saya juga heran kenapa masih ada saja umat Islam yang masih mau mendengarkan ceramah Yahya Waloni. Padahal di YouTube banyak sekali ceramah dari ustadz atau kiai yang benar-benar kompeten dan punya akhlak yang baik. Apakah memang ada sebagian umat Islam yang benar-benar tidak bisa menggunakan akal sehatnya? Saya kira ini menjadi tamparan keras bagi Kemenak, MUI, NU, Muhammadiyah dalam membina umat. Ternyata masih ada sebagian umat yang begitu terbelakang pola pikirnya sehingga sampai mau mendengarkan ceramah Yahya Waloni yang isinya hanya pembodohan dan penyelewengan ajaran agama. Kemenak, MUI, NU, Muhammadiyah harus benar-benar bertindak secara nyata untuk menghentikan ceramah Yahya Waloni. Jangan hanya puas membina warga sendiri, tapi abai dengan umat Islam di luar sana. Bagaimana menurut Anda? Silakan tulis komen Anda di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Siwar TV pamit, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.